Sepanjang masa pandemi COVID-19, sejumlah negara termasuk Indonesia memberlakukan pembatasan sosial berskala besar. Akibatnya sejumlah kebiasaan baru pun muncul, seperti misalnya harus menggunakan masker ataupun pekerjaan yang dilakukan dari rumah. Lalu bagaimana caranya agar the new normal yang kini dilakoni warga dunia diisi sesuatu yang positif? Simak yang satu ini pemirsa. Sejak wabah COVID-19 melanda, banyak sekali protokol baru yang kini diterapkan masyarakat. 3 hal yang paling mendasar adalah tidak keluar rumah dan menjauhi kerumunan, melakukan disinfeksi setiap akan masuk suatu wilayah, dan menggunakan masker setiap keluar rumah. Pandemi COVID-19 sudah merubah sebagian besar perilaku kita. Banyak hal yang dulu jarang kita lakukan tetapi kini sudah menjadi kebiasaan baru kita. Dan ini dilakukan bukan oleh masyarakat Indonesia saja, tetapi di masyarakat seluruh belahan dunia. Fenomena ini disebut the new normal. Lalu apa saja kegiatan-kegiatan yang termasuk atau tergolong dalam the new normal itu selain menggunakan masker kemana-mana? Yang juga sangat berpengaruh adalah penggunaan sosial media terus meningkat sejak adanya pembatasan aktivitas akibat merebaknya COVID-19. Facebook, WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat, dan Instagram adalah 5 aplikasi yang meningkat pengguna aktifnya selama 3 bulan pertama tahun 2020. Data ini diperoleh dari Digital 2020 April Global Snapshot Report. Menggunakan sosial media sambil rebahan juga menjadi hal yang dilakukan sebagian besar kalangan saat ini. Nah, selanjutnya adalah perilaku ataupun gaya hidup. Jika biasanya kita harus berbelanja, harus datang langsung ke supermarket ataupun ke pusat perbelanjaan, bekerja harus datang ke kantor, belajar harus dari sekolah, dan juga bersilaturahmi dengan teman-teman dengan bertemu langsung di suatu tempat, maka sekarang kita sedang dibiasakan untuk merubah perilaku kita dengan perilaku yang baru, yaitu perilaku digital. Bekerja, belanja, belajar, dan juga bersilaturahmi semua dilakukan serba online dan juga digital. Akibatnya, kini bisnis online semakin diminati banyak halayak. Dengan perubahan yang begitu luar biasa ini, diharapkan masyarakat bisa cepat beradaptasi, entah dengan cepat melihat peluang, menggunakan sumber daya dan keterampilan, hingga menciptakan ide kreatif baru yang mempermudah kehidupan sehari-hari di masa mendatang. Tak hanya itu, partisipasi pemerintah sangat diperlukan agar the new normal menjadi kehidupan yang lebih berkualitas. Yang kedua yang paling penting adalah pendekatan pemerintah di dalam melakukan stimulan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemerintah harus mengedepankan pendekatan partisipasi, bukan mobilisasi. Partisipasi yang menimbulkan kreativitas masyarakat, yang menumbuhkan potensi masyarakat. Suka atau tidak suka, siap tidak siap, fenomena the new normal datang tak terduga bersamaan dengan pandemi. Meski diakui sulit, warga harus beradaptasi dengan situasi ini agar bisa bertahan hidup. Awal adanya COVID ini, kita semua kayak kaget karena memang tidak terbiasa menggunakan masker, tidak terbiasa untuk tidak keluar rumah, sering nongkrong-nongkrong. Nah, itu kita sama sekali kaget banget, tapi dengan berjalannya waktu, kurang lebih hampir 1 bulan ya, 1 bulan lebih, kita ngerasa sudah terbiasa. Kita mau belanja pun kita masih bisa untuk online gitu. Sebenarnya seminggu pertama itu enjoy banget sih. Kan maksudnya udah lama, maksudnya udah setiap hari ke mall, kerja, ketemu customer. Tapi pada saat seminggu pertama ada pandemi kayak gini, enjoy. Tapi lama-kelamaan boring juga sih. Jadi harus benar-benar muter otak buat ngadepin keboringan itu di rumah. Siap nggak siap ya, memang nggak siap sih sebetulnya ya. Karena memang keadaannya seperti ini yang menuntut kita ya memang harus siap. Gitu. Kita harus siap dimanapun, semua di belahan dunia pun sama ya merasakan efeknya. Selain gaya hidup yang berubah, tentu yang harus diwaspadai warga adalah bagaimana bertahan hidup di tengah perubahan yang terjadi. Bukan tidak mungkin cara bekerja, berusaha, bahkan bidang kerja yang diminati dan dibutuhkan akan berubah. Namun yang paling sederhana dan utama dari semua itu adalah tetap sehat agar terhindar dari COVID-19.
Membaca buku, menggunakan hand sanitizer lebih sering, berolahraga di rumah, bersih-bersih, dan memasak dengan intensitas waktu lebih sering tanpa sadar sudah menjadi kebiasaan baru kita. Selama hal itu positif, tak ada salahnya kita pertahankan, bahkan kita lakukan lagi setelah pandemi ini selesai. Putri Fanfudi, Niko Riano, Jakarta.